Selamat datang di Mindset. Terima kasih sudah berkunjung pada channel ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar yang konstruktif. Jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan terkait persoalan hukum, dapat mengirim pesan surat kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Channel ini dibuat untuk menjawab persoalan-persoalan hukum secara praktis, secara singkat, atau instan. Jadi hal-hal yang kita alami di kehidupan kita masing-masing. Untuk dapat melakukan pendalaman, dapat melakukan diskusi secara langsung dengan kami, atau mengikuti pendidikan formal di bidang ilmu hukum di satu perguruan tinggi. Nah, saat ini saya akan berbagi sebuah persoalan yang saya alami beberapa tahun kemarin. Tepatnya saya lupa. Tetapi pada saat itu ada seorang teman yang datang kepada saya menawarkan kendaraan roda 2. Nah, kendaraan tersebut dijual dengan nilai 7 juta rupiah. Setelah kemudian disepakati tentang tanggal transaksi, saya kemudian melakukan perbandingan, baik dilakukan secara online maupun saya mendatangi beberapa dealer untuk mendapat nilai pasti dari objek tersebut. Dan betapa kagetnya saya, karena kalau secara online di Jawa kendaraan tersebut dijual dengan harga 35 juta. Kalau kemudian barang itu ada di Indonesia bagian timur, harganya berlipat menjadi sekitar 47 juta. 47 juta untuk harga baru. Secondnya atau barang bekasnya mungkin kita bisa dapat dengan harga 15 atau 20 juta. Yang menjadi tanda tanya terhadap saya adalah ternyata harga tersebut dijual dengan nilai 7 juta. Nilainya sangat tidak wajar, sangat tidak logis. Karenanya kemudian pada saat hari H melakukan proses transaksi, saya meminta 3 dokumen untuk disertakan dalam transaksi tersebut, yaitu BPKB, STNK, dan salinan fotokopi KTP. Ternyata ketiga dokumen tersebut tidak disertakan dalam rangkaian proses transaksi di hari itu. Saya kemudian melakukan pembatalan secara sepihak. Saya tidak berani melakukan pembelian atas objek tersebut. Dasar pemikiran saya adalah kalau kemudian barang tersebut saya ambil nilainya yang sangat tidak logis, nilainya yang sangat tidak wajar, kondisi barangnya masih bagus, kondisi barangnya masih cukup mulus, tapi nilainya itu yang kemudian cukup membuat saya ada dalam wilayah kehati-hatian. Nah, prinsip yang saya ambil ini kemudian menghindarkan diri saya dari permintaan pertanggungjawaban secara pidana. Jadi yang saya takutkan adalah kalau kemudian barang tersebut diperoleh secara melawan hukum, maka saya bisa kemudian dimintai pertanggungjawaban karena penadahan. Nah, prinsip ini juga bisa kita semua pakai dalam seluruh transaksi apapun, seluruh transaksi yang dilakukan di bawah tangan, face to face, orang per orang. Nah, harus hati-hati. Transaksi-transaksi tersebut harus ada dalam wilayah kehati-hatian. Kalau kemudian dia sertakan beberapa dokumen, kalau barang itu dimiliki sendiri orang yang kita kenal, mungkin tidak menjadi persoalan. Tetapi yang jadi persoalan adalah orang itu tidak kita kenal, lalu menjual barang dengan nilai jual yang tidak logis dari nilai yang wajar. Misalnya nilai yang wajar 20 juta, lalu dijual dengan harga 700.000. Patut kemudian kita hati-hati di wilayah ini, karena mungkin niat kita baik, niat kita membantu dia,
karena kepepet butuh uang. Tetapi kemudian jangan sampai niat baik kita justru berujung pada proses pidana, justru berujung pada kita berhubungan dengan kepolisian yang dimintai pertanggungjawaban karena pasal-pasal tertentu dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, kalau barang kendaraan tadi saya ambil, saya melakukan proses pembayaran, dan di kemudian hari ternyata barang tersebut diperoleh dari cara mencuri, saya akan dimintai pertanggungjawaban karena melakukan proses penadahan. Walaupun bisa saja saya mengelak dalam proses pembuktian di dalam persidangan, saya bisa saja kemudian mengelak, bukan merupakan penadahan dengan deretan alat bukti yang saya miliki. Tetapi bayangkan, waktu saya tersita demikian panjang, sampai kemudian bisa saja karena nilainya di atas 2.500.000, saya bisa saja kemudian ditahan melalui proses upaya paksa yang ada. Sehingga bagi kita yang mengalami proses ini harus mendasari seluruh transaksi apapun dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini akan menjadikan kita ada dalam wilayah aman, tidak dapat berhubungan dengan permintaan pertanggungjawaban karena pelanggaran hukum. Mungkin ini hal yang bisa saya bagikan, semoga memberikan sedikit edukasi dan pencerahan kepada kita, sehingga kita akan dihindari dari persoalan-persoalan pelik, persoalan-persoalan hukum, dan kita dapat secara bebas melakukan setiap transaksi apapun tanpa harus merugikan diri kita sendiri. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif. Jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan terkait persoalan hukum, dapat mengirim pesan kepada kami, bisa melalui kolom komentar atau juga melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Sekian dari saya, salam hormat.